boleh kita mensifatkan untuk manusia yang memang dia itu baik dengan kedua tangan kanannya itu kanan, sebagai penghormatan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Maka penetapan untuk Allah kedua tangan kanan pun disebutkan oleh para ulama sebagai taukid bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan kedua tangannya adalah kanan. Maka di sini inilah yang hak, kita menetapkan kedua tangan Allah kanan. Kemudian kita kembali kepada sanad yang belum kita bahas. Haddatsana Muqaddam ibnu Muhammad ibnu Yahya, Muqaddam ibnu Muhammad ibnu Yahya. Maka dia Muqaddam ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Atha al-Muqaddami. Dan al-Muqaddami dia adalah dari ahli Wasit, al-Wasiti, negeri di Irak. Dan dia ditautsik oleh para ulama seperti berkata Al-Bazzar, thiqatun ma'ruf, dan disikohkan oleh Ad-Darqutni. Dan berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, saduqun rubama wahid. Maka wallahu a'lam, seakan-akan dia menjatuhkan kepada derajat di bawah dari saduq ataupun saduq. Maka wallahu a'lam, yang benar adalah rawi yang thiqah, karena ditautsik oleh Abu Bakar Al-Bazzar dan Ad-Darqutni. Dan wallahu a'lam, ucapan Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan yadribu wa yukhalif, inilah yang mungkin menyebabkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan saduqun yahim, namun yang rajih dia rawi yang thiqah. Dan meriwayatkan dari ammi, maknanya pamannya. Kalau dia menurut nasab Muqaddam ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Atha, meriwayatkan dari bapaknya berarti Muhammad ibnu Yahya. Namun karena meriwayatkan dari pamannya, maka bapaknya Muhammad, Muqaddam ibnu Muhammad. Maka karena dia meriwayatkan dari pamannya, berarti bukan Muhammad tapi Qasim. Maka kakeknya sama, Qasim ibnu Yahya ibnu Atha. Namanya Muqaddam ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Atha. Maka meriwayatkan dari pamannya tidak Muhammad tetapi Qasim. Maka siapa pamannya? Qasim ibnu Yahya ibnu Atha, sama Al-Muqaddami Al-Wasiti dari negeri Irak sekarang. Dan rawi ini telah disikohkan oleh Ad-Darqutni. Al-Hafidh Ibnu Hajar pun mengatakan sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Ubaidillah. Dan ini yang kita sebutkan tadi, jalan Ubaidillah yang meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar tanpa menyebut tangan kiri, tetapi disebutkan kanan. Maka dari Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari, di sini Ubaidillah adalah Ibnu Umar Al-Umari, masih dari keturunan Umar ibn Khattab. Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab, yang masyhur dengan Ubaidillah ibn Umar Al-Adawi atau Al-Umari. Maka berpindah dari ulama ahli Irak, ahli Wasit, kepada ulama ahli Madinah. Maka Ubaidillah ibn Umar Al-Umari tinggal di Madinah. Dan kedudukan Abdul Ubaidillah bin Umar Al-Umari di atas derajat thiqah. Mana pendalilannya?
Imam An-Nasa'i mengatakan thiqatun sabtun, dia di atas derajat thiqah. Dan bahkan Imam Ahmad di saat ditanya tentang Ayyub dan Ubaidillah ibnu Umar dan Malik, maka semuanya di tabaqah yang hampir sama. Ubaidillah ibnu Umar, Imam Malik, dan Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyuhum asbat an-Nafi'. Dari ketiga ini, Malik an-Nafi' dan Ayyub an-Nafi' dan Ubaidillah ibnu Umar an-Nafi', mana yang lebih engkau cintai wahai Imam Ahmad? Faqala Ubaidillah asbatuhum wa ahfaduhum wa aktsaruhum riwayah. Lihat bagaimana pendapat Imam Ahmad. Dia mengatakan Ubaidillah lebih kuat dan lebih kuat hafalannya dan banyak periwayatannya dari Nafi', dari keduanya Ayyub serta Malik. Al-Khulasah, ini pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Al-Bukhari, Malik, An-Nafi', An Ibnu Umar itu silsilah dahabiyah. Dan Imam Ahmad memandang di saat ditanya mana dari tiga yang paling kuat dari Nafi', Malik, Ayyub As-Sikhtiyani atau Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar asbatuhum wa ahfaduhum, lebih kuat hafalannya dan lebih kokoh dan lebih banyak periwayatannya. Maka periwayatan Ubaidillah bin Umar Al-Umari lebih banyak periwayatannya. Dan antum ketahui sekarang kenapa? Karena dia masih satu nasab dengan Ibnu Umar, mungkin lebih dekat kepada Nafi', wallahu a'lam. Yang jelas ini pun menjadi pendalilan bahwa dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Dan berkata Ibnu Sa'ad Al-Waqidi thiqatun hujjah. Dan berkata juga Yahya Ibnu Ma'in hujjatun. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana Imam Al-Bukhari di saat meriwayatkan hadis biyaminihi, meriwayatkan dari Nafi' dalam keadaan periwayatan yang paling kuat, karena dia min asbatin nas dari Nafi'. Adapun Nafi' ma'ruf, Nafi' maula Ibnu Umar. Bapaknya siapa? Kok tidak disebutkan? Ya karena dia maula, bisa jadi bekas budak belian dulu dibeli di pasar budak, maka tidak diketahui bapaknya. Dan itulah di zaman dulu, diambil orang-orang yang lemah, dijual di pasar untuk dibeli. Maka Nafi' tidak diketahui siapa nasabnya, bapaknya. Lalu kalau begitu bagaimana? Di ilmu hadis dan sesuai dengan hadis Nabi, al-wala'u liman yu'tikuhu, maka al-wala, nasab itu bagi yang membebaskannya. Maka Ibnu Umar membebaskan Nafi', maka nasabnya al-Adawi al-Qurashi al-Madani, maka dia menjadi Qurashi. Maka jangan heran jika kok ada Qurashi, misalnya tampangnya Afriki, dari Afrika, ma'ruf, hitam, rambutnya sangat gimbal, dan maaf hidungnya mungkin pesek dari orang Afrika, dan bibirnya lebar besar. Kok Al-Qurashi? Karena maula. Maka di sini perlu diketahui permasalahan maula. Maka karena dibebaskan oleh Ibnu Umar, maka dia jadi maula Ibnu Umar. Lalu anak-anak cucunya maula Ibnu Umar jadinya Al-Qurashi, jadi Al-Adawi, seperti Umar bin Khattab. Subhanallah. Maka kedudukan dari Nafi' maula Ibnu Umar ini, dia di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, thiqatun sabtun ma'munun. Maka sabtun ma'mun, dipercaya dan sabt, kokoh hadisnya. Dan Imam An-Nasa'i mengatakan thiqah hafidh. Maka ini lafaz-lafaz di atas derajat thiqah. Dan Ahmad bin Shalih Al-Misri mengatakan hafidun sabtun lahu sya'n. Hafidun sabtun, dan mempunyai sesuatu yang sangat kuat,
maka ini derajat di atas thiqah. Dan begitu pun Sufyan ibnu Uyainah berkata, ayu hadisin awsat min hadis Nafi'. Maka tidak ada hadis yang paling kuat terpercaya dari Ibnu Umar kecuali dari Nafi'. Dan begitu pun Imam Malik, kuntu idza sami'tu min Nafi' yuhaddits an Ibnu Umar la ubali an la asma'hu min ghairihi. Maka jika ada hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar, pasti aku mencatatnya dan mendengarnya, dan aku tidak peduli meskipun di sana ada jalan lain kepada Ibnu Umar selain dari Nafi'. Aku tidak peduli untuk mengambil atau tidak mengambil. Yang penting ambil Nafi' Ibnu Umar, sudah. Itu maknanya. Menandakan bahwa periwayatan Nafi' dari Ibnu Umar menurut Imam Malik paling kuat. Maka oleh sebab itu Imam Malik dijadikan oleh Imam Al-Bukhari dari silsilah emasnya Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Karena dia berkata, jika ada periwayatan Nafi' dari Ibnu Umar, maka saya ambil bagaimanapun caranya, dan aku tidak peduli dengan jalan yang lain selain daripada Nafi' dari Ibnu Umar, dari Salim atau dari yang lainnya dari Ibnu Umar. Maka Imam Malik lebih mengunggulkan Nafi' dari Ibnu Umar. Maka berkata Al-Bukhari, ashahul asanid baginya Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ma'ruf telah sering kita sebutkan. Maka kita kembali kepada matan dari Nabi Muhammad SAW bahwa dia berkata, innallaha yaqbidu yaumal qiyamah al-ardha wa takunu samawatu biyaminihi. Bahwa Allah Jalla wa Ala di hari kiamat itu, maka bumi itu dipegang dan dijadikan, dilipat langit-langit itu dengan tangan kanannya. Summa yaqulu anal malik. Maka di sini jelas dipegang langit-langit oleh tangan kanan. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan waqala Umar ibn Hamzah sami'tu Saliman sami'tu Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Maka di sini isyarah dari Imam Al-Bukhari bahwa riwayat yang ada di Muslim yang menyebutkan dengan tangan kiri, maka di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari justru dengan tangan kanan. Maka di sini kalau begitu Umar ibnu Hamzah menyepakati riwayat Ibnu Umar dari jalan Ubaidillah an-Nafi' an Ibnu Umar di sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini pun menjadi penguat bahwa riwayat yang ada di Muslim dengan menyebutkan wayat wisama bishimalihi, maka hadis ini syad, berkesendirian Umar ibnu Hamzah, wahwa dhaif. Bagi yang mengatakan dhaif, yang mengatakan saduq, maka jatuh pula menjadi syad. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan, silahkan. Maka ini yang bisa kita berikan dari periwayatan hadis tentang permasalahan tangan. Maka di hadis yang lalu, di hadis Abi Hurairah masih mubham menyebutkan yadullah mal'a. Dan di dalam hadis sekarang telah lebih detail lagi bahwa Allah memegang langit-langit dengan tangan kanannya biyaminih. Maka kesimpulannya, kedua tangan Allah adalah kanan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta